selalu sehat ya Pak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi mohon izin nanti saya akan sedikit bertanya tentang pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah supaya saya belajar dari Bapak seperti itu. Jadi di sekolah Bapak pimpin itu baik yang sekarang maupun yang sebelumnya gitu, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus dilema sosial atau dilema itu menjadi bagaimana? Perilakuan ya itu begini. Jadi memang kita dari awal itu kita harus ambil sesuatu nah, setelah itu kalau misalnya tidak apa namanya anak-anak kadang-kadang kabel lah seperti itu ya. Jadi kita bermusyawarah dengan teman-teman dengan itu supaya nanti tidak kerjasama karena perilaku anak itu di sekolah itu diutamakan dari guru-guru dari guru-guru baru nanti anak-anak karena anak itu seperti kita suara yang masih kosong lah kita harus jadi kita disampai oleh anak-anak. Nah itu mengambil sesuatu masalah ini kita harus musyawarah dengan teman-teman dengan kelompok guru kalau perlu komite wali murid ya. Kalau orang tua murid yang bersangkutan itu kita harus musyawarah. Jadi bagaimana tersebut kenapa tersebut nanti sejauh mana saudara musyawarah. Jadi pengambilan keputusannya dengan musyawarah. Ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya langkah-langkahnya Pak. Jadi misalkan Bapak tahu ternyata ada masalah, itu langkah-langkah untuk mengatasinya. Mengatasinya langkahnya begini. Jadi membuat tim dari guru misalnya ya, tim dari guru nanti ditunjuk siapa yang suruh menyelidiki perilaku anak ini di sekolah maupun di rumah. Kan kalau misalnya di sekolah berbeda, di rumah mesti lebih parah lagi di lingkungan. Jadi membuat tim. Jadi informasinya nanti dari guru, dari wali murid, dari tetangga-tetangganya itu. Terima kasih Pak. Terus menurut Bapak dari sekian banyak kasus mungkin dengan murid, dengan rekan gitu ada Bapak sudah berhasil menyelesaikan, yang paling efektif cara yang mana? Yang paling efektif itu dengan cara seperti itu musyawarah. Jadi penentuan adalah dari teman-teman. Suara yang terbanyak itulah yang terbaik karena ini rawan sekali terutama dalam pencurian dan kita nuduh tidak sembarang nuduh nanti bisa tiba balik ke kita nanti kalau misalnya salah itu harus hati-hati. Siap Pak. Terus dari langkah Bapak menyelesaikan dilema etika atau dilema moral itu pasti ada tanggapan dari rekan, dari bawahan gitu. Tanggapannya yang Bapak masih ingat bagaimana Pak? Misalkan Bapak menyelesaikan masalah terus berhasil gitu, tanggapan teman-teman dulu gitu. Ya tanggapan dari teman-teman ya kita harus ya berterima kasih dan istilahnya itu kita lanjutkan kalau ada suatu masalah kita ya seperti itu. Terus kalau Bapak menyelesaikan permasalahan seperti itu biasanya selain musyawarah apa ada prosedur-prosedurnya atau tergantung urgensi dari masalah itu, apa diselesaikan langsung musyawarah saat itu atau ada langkah-langkah tertentu? Jadi masalah itu nanti pertimbangan nanti bagaimana terutama permasalahan yang sangat rawan sekali suatu pencurian misalnya ada yang di luar itu misalnya pencurian misalnya kalau guru-guru misalnya perselingkuhan itu harus betul. Jadi selain kita musyawarah jangan langsung begitu jadi kita pertimbangan harus dulu prosedur dulu. Siapa? Pertanyaan selanjutnya yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan harus begini seperti itu, yang paling mempermudah Bapak itu siapa atau bagaimana? Ya seperti tadi itu yang mempermudah keputusan hasil musyawarah
dari teman-teman, dari rekan-rekan yang ditunjuk sebagai tim untuk penyelidik itu, nanti hasilnya bagaimana, nah itu yang dan itu juga itu perlu pertimbangan, tunggu dulu waktu, itu jangan begitu langsung berkeputusan, tunggu waktu ini bagaimana prosesnya. Dari sekian lama ini ya Pak ya, permasalahan yang Bapak selesaikan tentu ada hikmah atau pembelajaran. Oh jadi kalau ada masalah ini Bapak mengambil langkah ini, kalau ada masalah ini berarti Bapak bisa mengambil benang merah gitu. Jadi kesimpulan misalkan ada masalah itu hikmah apa yang bisa Bapak ambil? Hikmah saya ini begini, jadi karena pengalaman ya, karena pengalaman. Jadi pengalaman saya yang sudah beberapa kali saya lakukan itu, seperti itu, yaitu jadi hikmahnya itu jadi tahu oh bagaimana cara mengatasi ini, bagaimana cara mengatasi ini. Karena permasalahan itu kan bermacam-macam, bermacam-macam. Dan masalah itu juga kadang-kadang jalannya lain-lain. Saya kira sudah cukup banyak dan terima kasih pokoknya Pak atas waktunya. Sudah cukup, jadi sudah pertanyaannya sudah dijawab semua, sudah memenuhi. Jadi saya malah banyak belajar dari Bapak. Oh seperti itu cara mengkondisikan teman-teman, cara mengambil keputusan yang tepat. Jadi terima kasih banyak Bapak atas waktunya.